Yuk kompak yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun musholanya belum jadi, tapi kompak alhamdulillah dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu wa sallim daiman ala mahda. Salli wa sallim daiman ala mahda. Wal liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Sayang sekali saya orang kaya tersembahyang. Sayang sekali orang kaya tersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ya tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ya tetap sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala mahda. Sholli wa sallim daiman ala mahda. Wal ali wal ashab wal ali wal ashab. Sayang sekali sayang miskin tak sembahyang. Sayang sekali sayang miskin tak sembahyang. Nabi Ayub miskin, dia tetap sembahyang. Nabi Ayub miskin, dia tetap sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala mahda. Sholli wa sallim daiman ala mahda. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Sayang sekali orang cantik tak sembahyang. Sayang sekali orang cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, ya tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik, ya tetap sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala mahda. Sholli wa sallim daiman ala mahda. Wal ali wal ashab qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Sayang sekali orang tanpa
tampang sembahyang, sayang sekali orang tampang tak sembahyang. Nabi Yusuf tanfan, ya tetap sembahyang. Nabi Yusuf tanfan, ya tetap sembahyang. Salli wa sallim daiman ala ala. Salli wa sallim daiman ala ala. Wal al wal ashabi man qad hada. Wal al wal ashabi man qad hada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Dong. Kalau anak-anak rame biasa, kalau ibu-ibu rame luar biasa. Kuat bu, mau baliknya 2. Saat Yusuf ponakan saya mamangnya, ya bu ya, satu rumpun, satu kakek. Saya cucu Ustaz Yusuf, cicit dari Kiai Haji Abu, perintis agama yang ada di kampung Katimaha Yayasan Al-Barakah. Alhamdulillah. Ini saya panggung ketiga bu. Is maghrib ada acara, Isya nyambung pengajian sampai 8:30. Di sini alhamdulillah, berkatnya dibawa pulang duluan, kata saya basi kalau nggak dibawa pulang. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salah miftahu kulli khair, as-salah imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika musyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan dan saya hormati Ketua DKM Masjid Mushola Al-Ikhlas Mukarram Bapak Ihsan. Pak Ihsan mana Pak Ihsan? Kuning tuh, kenal nggak? Beserta jajarannya, mata'ala bitul hayatihim al-mukarram. Guru kita bersama Alusan Saharudin, Haji Yusuf Saharudin, mata'ala bitul hayatih. Bapak RT ada? lagi umroh. Oh iya RT, alhamdulillah. Kompak, RT-nya ada. Seluruh yang hadir, ibu-ibu qasidah Majlis Taklim, Raudatul Jannah, seluruh bapak tokoh masyarakat, segenap kaum muslimin muslimat, juga pembawa acara, salam kenal.
Pak Ustadz Sanusi baru masuk di perumahan Kamalia Residin. Alhamdulillah, saya berkecimpung di Sukaraya, Bu, Masjid Sukaraya. Ada 3 masjid, muter aja saya. Alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita sekalian dengan berbagai macam nikmat. Terutama nikmat terbesar, Bu, iman dan Islam dijaga, dirawat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan taklim, dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkuat iman kita, mempertebal iman kita. Kita sekarang miris, Bu, Pak, pembunuhan di mana-mana, betul? Pencurian di mana-mana. Kenapa dokpul iman, lemah iman? Kenapa lemah iman dokpul din? Karena lemah agama. Kenapa lemah agama? Karena nggak mau belajar ilmu agama. Betul betul? Anak membunuh orang tua membunuh anak, istri membunuh suami. Aduh, sadis bener nih, bro. Istri ngebunuh suami, suami dibunuh oleh istri, istri dibunuh oleh suami, saling bunuh-bunuhan. Sekarang terjadi itu, pencurian di mana-mana. Kotak masjid dibongkar. Nah sekarang, dulu mah zaman kecil saya nggak pernah ngedengar begitu. Masjid-masjid kota-kota besar mah kan 3 juta 4 juta, Bu. Dibongkar sama maling, tuh maling kurang ajar juga tuh ya. Sekarang terjadi, fenomena terjadi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita peringati, alhamdulillah nggak sederhana. Ada jeruk tuh, ada kue apa nih kue? Walau ada brownies, ada kazang, rasanya habis. Kompak nih perumahan nih, kompak, ikhlas, ridho. Ini umat Islam nih, kompak, ridho, ikhlas. Kita mengeluarkan harta kita untuk kepentingan jihad fisabilillah. Isra Mi'raj juga jihad, karena memperingati perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini belum jadi musolanya, lah apalagi kalau udah jadi. Amin. Amin. Teruskan ini, teruskan perjuangan kita. Inilah umat Islam swadaya ya. Pak Jokowi belum kemari, Pak Jokowi. Belum sempat. Wakilnya? WA-nya belum dibalas. Ini perjuangan Islam, dikumpulkan rezeki yang halal, lalu dibuat musola ini perjuangan kita umat Islam. Bu, nanti musola jadi kendaraan, supirnya imam, konekturnya Bilal, sewaknya ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian. Yang nyumbang gedean dekat imam, supir. Yang sedang tengah, yang kecil pojokan, yang kecil gelantung. Alhamdulillah. Yang penting ke bawah. Nabi kita Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan. Sebelum di Isra Mi'rajkan, dibersihkan dulu jiwanya, dibedah. Walaupun Nabi Muhammad tidak punya dosa, itu tamsil, itu contoh, dibersihkan dulu, dikuatkan imannya, dikuatkan Islamnya, dicuci dengan air Zam-Zam. Itulah gambaran Nabi Muhammad sebelum naik Isra dan Mi'raj.
Karena Isra dan Mi'raj perjalanan yang amat luar biasa. Tentu banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, supaya Nabi kuat keimanan dan keislamannya. Dibersihkan dulu, dibedah dulu oleh malaikat, disuci dengan air Zam-Zam, dibersihkan hatinya, karena akan memperjalankan, karena akan berjalan peristiwa yang amat luar biasa, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad. Isra perjalanan Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naik dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kerap-kerap sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad diperlihatkan berbagai macam contoh. Mau dengerin? Bapak? Ya. Mau dengerin? Peristiwa yang amat luar biasa ini, Nabi Muhammad setelah ditinggal adalah oleh yang mendukungnya, oleh yang membantu membelanya, oleh istrinya ditinggalkan pamannya, maka disebut Amul Hazni, tahun kesusahan. Maka Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, diperlihatkan berbagai macam contoh pada saat itu dalam peristiwa Isra. Untuk apa? Tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Linuriyahu min ayatina, diperlihatkan oleh Allah berbagai macam contoh, sebagian contoh lewat Isra dan Mi'raj. Ada orang yang nanam padi, baru ditanam sudah bisa dipanen, nanam lagi, panen lagi, nanam lagi, panen lagi, panennya nggak gagal. Beda di kita, ada yang gagal panennya, habis kena tikus, betul Bu? Ada yang kena banjir. Banjir tuh ujian Bu. Di sini banjir nggak tuh? Ujian. Sekarang aja di masjid Banten banjir Bu. Kita mah alhamdulillah di sini kagak banjir, kagak nih. Sarah. Bu, diuji oleh Allah, diperlihatkan ada orang yang nanam padi, baru tanam sudah panen, baru tanam sudah panen. Lalu Nabi Muhammad tanya sama Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Jibril jawab, itu adalah umatmu, kaummu yang berjuang di jalan Allah, ngebantu musola al-ikhlas, berjuang di jalan Allah, membantu dikit demi dikit, perjuangan membangun musola. Itu gambaran pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dalam Al-Quran, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kita bacakan Fatihah dulu Pak saya. Barangkali ada di antara kita kaum di sini yang kurang sehat, ada Bu? Ada ain ya. Sehat. Apalagi konon sekarang si corona datang lagi Bu. Si corona ini bandel nih. Konon datang lagi, emaknya lagi yang datang. Ini hati-hati, kalau udah emaknya hati-hati. Suratul Fatihah. Buat yang memberikan infak sedekah Isra dan Mi'raj buat musola, niatkan buat orang tua kita, pahalanya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kurang sehat khusus warga masyarakat perumahan dia semoga diangkat penyakitnya baik di rumah maupun di rumah sakit. Atau jangan-jangan kita juga kurang sehat, kita doakan as'alukal barakah fi barakatus suratul fatihah wa bi hikmah suratul fatihah wa bi mujizatil fatihah wal afiyah buat yang sakit buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut. Orang yang berinfak di jalan Allah perumpamaan seperti nanam padi, satu butir tumbuh menjadi 7 tangkai, dari tiap tangkai 100 biji. Tinggal ngalihkan saja 100 kali 7 700, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Maka jangan segan-segan kita buat mushola. Amin. Rezeki kita sumbangkan, nanti di hari kemudian kita akan menanam, akan menuai, akan memanen seperti orang yang di zaman Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'raj kan baru nanam sudah panen lagi. Ada apa? Alhamdulillah. Itu gambaran. Maka jangan pelit bin bakhil alias pantat kuning buntut gasiran cap jahe habis-habis ya. Jangan pelit. Sebab kalau kita mati nggak dibawa, punya mobil nggak dibawa, punya motor nggak dibawa, punya apa saja nggak dibawa kecuali amal ibadah kita, amal soleh akan dibawa meninggal dunia. Betul? Maka jangan segan-segan, semangat kompak, bersatu padu, bersatu. Syaratnya bersatu, Bu. Lidih bersatu, kecil tapi diikat satu ikatan menjadi kuat. Kesatuan dan persatuan kita harus, insya Allah. Itu gambaran ketika di Isra Mi'raj. Ada lagi sekelompok diperlihatkan oleh Allah ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'raj kan dikawal oleh malaikat Jibril. Ada orang disuruh makan 2 nampan, yang satu nampan makanan yang enak, daging yang enak, satu daging yang mentah. Ternyata kaum itu memilih daging yang mentah, daging yang belum dimasak. Nauzubillah. Padahal ada daging yang halal, daging yang enak, daging yang sudah dimasak, tapi memilih daging yang belum dimasak. Tentu menjijikkan. Lalu tanya malaikat Jibril itu, ditanya oleh Nabi, siapa itu Jibril? Ya Rasulullah, itu umatmu, umat yang nanti belum tahu dia kacangnya kue habis dong. Nanti Pak Ustadz nggak makan kacang. Tapi udah makan di sana, udah makan. Alhamdulillah, udah kenyang di sana. Lanjut. Itu gambaran siapa umatmu yang sudah punya istri halal, yang sudah punya suami halal, tapi masih berlaku melakukan perbuatan seks.
Laki-laki masih mau zazan di luar. Zazan di luar, zazan di hotel Puyuh. Kok tahu Pak Ustad? Kok tahu Pak Ustad? Katanya. Dikirain Pak. Kalau lewat nggak, wah kadang-kadang suruh mampir. Apaan nih pakai sorban? Ustad mak kiai mak gratis. Oh, bukan main. Enak aja gratis. Nauzubillah. Jalik. Suami di sini tidak demikian Pak Ustad. Istri di sini tidak demikian. Ini hati-hati perselingkuhan Bu. Lewat HP. Betul? Betul. Tuh gambarannya seperti itu. Punya istri yang halal, punya suami yang halal, masih berlaku di luar. Zazan di hotel Puyuh, zazan di pasar Sen, zazan di Ustaz tahu aja Ustaz. Katanya. Oleh karena itu mari Ibu ya, Bu, Ibu punya suami itu aja, Bapak punya istri itu aja. Ini apalagi malam Jumat sunnah, Ibu baca Yasin. Kalau istri yang solihah, ada suami di kamar, itu isyarat Bu. Jangan baca Yasin 3 balik suami udah 10 kali deh. Istri solihah layani suami kita. Insya gara-gara nggak melayani jadi suami lari ke hotel Puyuh. Hotel Puyuh mana hotel Puyuh? Pasam tuh pasam. Kalau saya tahu katanya. Itulah gambaran orang yang punya istri yang soleha, istri yang halal, masih berlaku di luar rumah ia jajan. Naudzubillah min dzalik. Sanksinya berat sekali. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, apa sih hasil daripada Isra dan Mi'raj yang semula 50 waktu sholat? Masya Allah, kalau 50 waktu Bu nggak bisa ngojek suami kita, nggak bisa usaha kalau sampai 50 waktu, bentar-bentar azan, bentar-bentar sholat. Apalagi sekarang azan agak dilarang katanya. Betul Bu? Azan mengganggu. Lah kata siapa? Kata dia. Yang mengganggu tuh, yang mengganggu azan yang terganggu setan. Betul? Bahkan azan disamakan dengan anjing menggonggong. Lah dari mana rumusnya? Baru tahu saya mandi. Ya Bu ya? Baru tahu. Masya Allah, azan itu suara panggilan sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Itu sholat. Ini dipakai apa ini Pak? Dipakai. Insya Allah. Sebab kalau di tengah ini ada kemakmuran, musola, masjid, akan makmur kita di sini. Amin. Akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, akhirnya begitu turun Nabi Muhammad bawa sholat 50 waktu. Wahai Muhammad, kata Nabi tertua Isa kalau nggak salah, nggak kuat, nggak sanggup umatmu 50 waktu. Dikorting lagi, dikorting bolak-balik, dikorting sampai 5 waktu. 5 waktu masih disuruh kembali lagi. Nabi Muhammad sudah merasa malu, diterima 5 waktu. Tapi 5 waktu ini sama dengan melaksanakan sholat 50 waktu. Kenapa? 1 dibalas 10. Amin. 1 dibalas 10. 5 jadi 50. Begitu. Itulah umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan
Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, Nabi yang terakhir tapi mulia. Bu, nggak ada lagi Nabi yang terakhir. Kalau sekarang ada orang di perumahan ini tasbihnya gede, udengnya gede, jubahnya gede, semua serba gede, bahasa Arabnya fasih, ngaku Nabi, wajib tidak percaya. Sebab Nabi mah sudah terakhir. Nabi kita Muhammad dulu ada di zaman Khalifah Abu Bakar. Nabi Muhammad meninggal, muncul Nabi palsu. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Dibunuh. Ini meresahkan umat. Makanya nggak heran Indonesia ini muncul dulu ada yang namanya Nabi Tukimin. Nggak pantas, jangan pun Nabi Kiai aja kalau namanya Tukimin nggak pantas. Hari ini peringatan Isra dan Mi'raj akan dibawakan oleh Mubaligh Kiai Haji Tukimin. Agak pantas. Sallallahu ala Muhammad pantas. Salawatan. Sallallahu ala Tukimin lah kagak pantas. Muncul lagi tuh Nabi di Bogor, namanya Musaddiq, katanya dapat wahyu di Bogor. Bogor mah bukan wahyu, Tales Bogor. Tangkap 2 tahun. Muncul lagi Jakarta, namanya muncul nama malaikat, ya Edan ya, muncul nama malaikat, ditangkap oleh polisi. Hebat juga polisi kita, malaikat ditangkap juga. Palsu gitu ya, Nabi palsu. Indonesia seperti itu, maka jangan tertipu. Ada uang palsu, hati-hati di zaman akhir. Fitnah di zaman akhir ini tidak lebih dahsyat. Betul Bu? Betul. Fitnah di zaman akhir ini, makanya Rasul bersabda, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun kakita illailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Rasul nih, bersegeralah kamu beramal soleh. Satu saat ada fitnah malapetaka seperti separuh malam yang gelap. Saking hebatnya fitnah itu digambarkan separuh malam yang gelap. Apa maksudnya Bu? Pagi masih beriman, sore udah jadi orang kafir. Sore masih beriman, pagi sudah jadi orang kafir. Kenapa? Agamanya diperjualbelikan dengan harta yang tidak seberapa. Nauzubillah. Hati-hati ini. Bapak anaknya sampai perguruan tinggi, bapak ibu dijamin sehari-harinya, uangnya, berasnya dijamin, asal bapak keluarganya semua keluar dari Islam. Nauzubillah min. Ini hati-hati, kuatkan iman kita, maka harus ada pengajian. Kuatkan iman kita, maka ada harus peringatan. Apa sih peringatan Isra Mi'raj? Mengingatkan terhadap sholat. Amin. Sholat yang 5 waktu ini wajib. Bu, kalau zakat ayatnya turun ke dunia, kalau haji ayatnya turun ke dunia, kalau puasa bentar lagi ayatnya turun ke dunia. Tapi kalau sholat, Nabi Muhammad dipanggil lewat Isra dan Mi'raj. Jadi sholat ini punya kedudukan yang tinggi. As-sholah mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Amin. Insya Allah. Bapaknya sholat, ibunya sholat. Amin. Amin. Anaknya sholat, mantunya sholat, cucunya sholat. Satu bis rame-rame ke surga. Bapaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat, mantunya nggak sholat, anaknya nggak sholat, cicitnya nggak sholat. Satu truk rame-rame, kemana tuh? Wah, neraka. Nauzubillah. Mari kita jaga sholat ini. Kata Allah, hafidhu ala sholati was sholawati wusta wa qumu lillahi qanitin.
Jagalah sholat yang 5 waktu. Amin. Amin. Jagalah sholat wusta. Ada yang menerangkan ahli tafsir sholat asar. Sebab sholat asar ini asik kalau di sawah asik, lupa sama sholat asar pulang beduk maghrib. Asik. Maka suruh dijaga sholat yang 5 waktu ini. Masya Allah, terutama asar. Jangan sampai kita enggak sholat. Jangan sampai subuh kesiangan, zahar kerepotan, maghrib asar masih di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketidur. Lah kapan sholatnya nih orang? KTP Islam Pak. KTP Islam. Sholat tahu ya. Sholat wajib. Jangan ditinggalkan. Bapaknya sholat, ibunya sholat, maka anaknya juga sholat. Pengen anak kita itu adalah supaya anak kita sholat, maka ibu bapaknya sholat dulu. Jangan anaknya disuruh ke musola, ke musola, sholat maghrib, bapak ibunya nonton TV. Lah susah. Siapa contohnya? Bapak aja masih di sini, katanya begitu. Bu, Bapak makmurkan musola ini. Jangan sampai baru azan. Baru azan. Hayya 'alas shalah. Baru azan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru Allahumma antas salam. Nah, kapan sholatnya nih? Isya sama subuh paling berat. Betul? Isya juga sama berat. Nanti Isyanya habis sinetron. Sinetron apa? Bu, nanti nanti sholat Isyanya habis sinetron jam 10. Nanti jam 11 nyambung lagi. Si apa tuh? Bu, nanti lama-lama ngantuk. Kalau ngantuk Isyanya dikemanain? Ketiduran kita. Yang paling berat subuh, Pak. Subuh ini barometer iman. Yang subuhnya rajin, insya Allah keimanan kita mantap. Amin. Ya Rabbal. Walaupun musola kita belum jadi, tapi tetap makmurkan musola ini kalau kita ingin makmur. Allahu Akbar. Makanya ada ciptaan Allah yang barokah. Apa itu? Ayam, Bu. Kenapa ayam itu barokah, Pak Ustadz? Bangunnya jam 3. Itu ayam, Pak. Padahal ayam lagi-lagi dipotong. Ada Isra Mi'raj pakai ayam, hitanan pakai ayam, orang meninggal pakai ayam, nganten baru pakai ayam, lagi-lagi ayam, tapi banyak ayam. Ada pasar ayam. Jika pasar kucing nggak ada, Bu. Pasar kucing ada nggak? Nggak ada. Karena kucing mah pagi, kalau pagi tidur. Tuannya mau berangkat ke kantor, keinjak di dekat pintu, baru bangun tuh. Ayam ini ciptaan Allah, Bu. Yang bangunnya jam 3. Saya punya tetangga ayam Bangkok. Kalau jam 3 korongok. Tuan rumahnya nggak bangun-bangun. Betulan pedagang sambil ngigo, tekor. Padahal dibangunin toh. Dulu saya punya jago juga sama ayam Bangkok. Kalau saya ngajar diadu-adu orang, udah tewas saya. Tuh. Buat apa? Ngebangunin ayam tuh jam 2:30 bangun, jam 3 bangun, jam 3:30 bangun, jam 4 bangun. Sekarang subuh jam 4 lewat 40 menit kalau nggak salah. Tuan rumahnya enggak bangun-bangun, padahal ayam tuh bangun. Zikrullah, kembus ke alas. Ayam ciptaan Allah, ayam ciptaan, tapi zikrullah. Karena kita nggak ngerti bahasa ayam. Ayam tuh zikir kepada Allah. Ada yang panjang ya, ayam pelung tuh.
Oh gitu ya. Ya Allah, itu zikrullah ibu-ibu. Insya ini anak-anak kita ajarin ngaji. Hiji tambah hiji jadi dua, sing bisa ngaji bisa ngadoa. Amin. Anak-anak kita supaya bisa ngaji bisa ngadoa, masukin sekolah STIT Al Barkah. Amin. Kalau punya anak jangan sayang, 2 tambah 2 jadi 4 terus bisa ngadoa, balik nama wa berkat. Tadi berkatnya Bu ada 4-5 saya kena 2 panggung tadi. Pertama haul, kedua pengajian dapat berkat, dibawa pulang dulu. Alhamdulillah. 4 tambah 4 jadi 8, mun mawa berkat insyaallah bisa dihatam. Amin. 8 tambah 8 jadi 16, mun dihatam insyaallah awet kana beas awet Bu. Coba zaman COVID-19 maulid nggak ada lah, nganggur Ustaz. Betul Bu? Sekarang mulai lagi. Alhamdulillah. 16 tambah 16 jadi 32, mun awet kana beas insyaallah bisa mere kana mertua. Amin. 32 tambah 32 jadi genap 4, Gus mereka nomor 2 insya Allah pemajikan lagi 4. Setuju? Setuju? Ibu setuju? Bu, tapi dilanjutin tuh genap 4 tambah genap 4 jadi 128. Lamun pemajikan 4 hirup lagi enggus mapan. Ari belum mapan mah jangan belagu. Jangan belagu. Satu aja masih nggak habis. Betul Bu? Sebab kalau pemajikannya istrinya 4 nanti harus adil, kalau nggak adil di akhirat nanti jalannya miring sebelah. Nauzubillah. Nah anak kita supaya bisa ngaji Bu, anak kita supaya bisa ngaji. Salat itu apa? As-shalah miftahu kulli khair. Salat itu adalah kuncinya kebaikan. Orang salat ada pantulan cahaya. Bu, ada nur ilahi bekas sujud, bekas wudhu. Ya Allah, pantulan cahaya dari tangan, dari kaki, kelak nanti di hari kemudian bercahaya karena melaksanakan perintah Allah. Amin. Makanya berdoa kita, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi di bulan Rajab. Amin. Amin. Dan bulan Sya'ban. Amin. Ini masuk bulan Sya'ban Bu. Sampai karena di bulan suci walaupun belum ada jaminan Bu. Kemarin saya punya teman habis subuh meninggal dunia, enggak sakit lagi, baru punya anak 2. Itulah gambaran soal kematian Bu. Tidak berabjad yang tua dulu, baru yang muda.
Tapi nggak begitu. Lihat pohon kelapa, Bu. Yang muda diambil duluan, apalagi bulan puasa. Buat apa tuh, Bu? Buat rujak, es campur kelapa muda pakai susu cap enak. Asik tuh. Bentar lagi puasa, Pak. Cuman digilir, nggak makan siang, makannya malam. Jangan mentang-mentang puasa. Ibu bapak udah ngancem jam 5 udah dikumpulin gitu. Baru jam 5 kumpulin, setengah 6 kumpulin. Ada es campur, ada es doger, ada es sirup, ada marzan dan seterusnya dikumpulin. Apa baik kalau Nabi mabuk, Pak? Kalau Nabi mah 3 teguk air zam-zam, 3 biji kurma. Kita mah bukan teguk lagi, baskom. Sampai habis tuh baskomnya. Begitu sholat taraweh, orang-orang sholat taraweh, ia pegangin perut. Rupanya kebanyakan. Kata Rasul, perut itu dibagi 3, 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat bernapas. Betul? Jadi makannya jangan banyak-banyak, minumnya jangan banyak-banyak, seimbang. Ada dulu orang habis makan langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kebanyakan makan. Kalau sudah mati hati-hati. Walau dirimu cantik zelita, Israel datang tiada berguna. Suami menangis sebelah mata sambil memikir siapa. Suami menangis sebelah mata sambil memikir siapa gantinya. Mana janda muda? Bohong. Kalau udah mati itu, maka kita pasti calon camat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pak Kepala Desa mati, Pak RT, Pak Ustad belakangan. Ustad belakangan, sebab yang paling siapa nanti? Ustad belakangan, Ustad. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang tua, yang muda, anak-anak mati. Lihat pohon kelapa baru nongol sudah turun, sudah jatuh ke bawah, baru mati. Semua pasti. Betul? Oleh karena itu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Amin. Sebab nanti di alam barzah, amal ibadah kita, amal soleh menjelma manusia yang paling terbaik. Lalu tanya, siapa engkau? Ana amaluka soleh. Aku amalmu amal soleh. Disuruh menemani dari saat ini sampai nanti di hari kiamat. Amin. Tapi amal buruk akan menjelma manusia paling jelek. Nauzubillah. Ditanya, siapa engkau? Ana amaluka su'i. Aku amalmu amal buruk. Dengan izin Allah aku suruh menemani kau sampai sekarang ini sampai nanti hari kiamat. Orang yang ada di alam barzakh, di alam kubur itu hidup, ruhnya, tulang-tulangnya hancur, ruhnya masih ada. Orang beriman tidak gelap. Amin. Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Itu rumah masa depan kita, Bu, Pak. Hati-hati, rumah masa depan kita rumah RSSS, rumah sangat sederhana, selonjor, susah, sempit lagi. Apa namanya? Kuburan. Pakai kendaraan yang murah meriah, setiap orang naik pasti mati. Apa namanya? Kurung batang. Nggak ada orang hidup-hidupan naik kurung batang, orang gila namanya. Adanya di pojokan masjid. Itu kendaraan masa depan kita. Betul?
kita akan dibungkus dengan kain yang putih, nggak mahal-mahal. Makanya orang haji dan umroh ketika mau ihram pakai baju tak berjahit. Apa maksudnya? Kita pun nanti kalau sudah meninggal dunia dibungkus dengan kain tak berjahit, sunnah putih-putih. Betul? Betul? Ibu dibungkus dengan kain yang merah? Enggak, sunnahnya yang putih. Kita pasti akan masuk ke liang lahat. Bagi orang beriman, luas kuburan itu. Hidup Pak Ustadz, hidup. Mana buktinya Pak Ustadz? Kalau kita berziarah masuk ke pekarangan kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Alaikum itu kamu sekalian, wahai penghuni kubur, kami juga nanti akan menyusul. Betul Bu? Kalau lewat ke pekarangan kubur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada doanya. Kalau orang dulu mah numpang sini, numpang lewat, orang dulu. Maklum orang dulu. Betul Bu? Kita ada doanya. Masuk ke pekarangan kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah lahumul lahiqun. Numpang naik daripada kita adalah lewat ke pekarangan kuburan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Intinya Isra Mi'raj ini hikmahnya adalah sholat yang 5 waktu, bukan oleh-oleh Pak ya. Kalau oleh-oleh mah dimakan. Nih tong ngelamun baik. Ambil. Ustaz mah nggak makan. Orang lagi ngomong makan. Habisin tong. Ini calon Pak, calon-calon nanti musola ini, amin. Regenerasi itu regenerasi kita didik agama yang kuat, masukin sekolah agama SDIT Al-Barkah, amin. Jangan sampai enggak pesantrenin anak-anak kita. Insya Allah Bu, kalau udah jadi pesantren urusan jadi mah jadi apa saja, jadi karyawan yang takwa, amin. Jadi direktur yang takwa, amin. Jadi ustadz yang takwa, amin. Yang takwa yang penting, jadi pedagang yang takwa, jadi maling takwa. Kalau maling ada yang takwa, maling takwa. Nggak ada Bu. Kalau punya ilmu anak kita kemana saja, amin. Berada, apalagi sekarang ini sudah mulai langka. Tahun 2021 para habaib, para ulama banyak meninggal. Sekarang pun di WA, YouTube tiap hari ada 2. Ya Allah, calon kiai, calon ustaz, jangan calon kiai Bu, calon ustaz juga langka. Betul Bu? Betul Bu? Calon RT banyak, calon lurah, calon presiden banyak, calon presiden belum mati banyak, calon ulama, calon kiai, jangan satu kelas kiai dah, ustaz susah sekarang ini. Betul Pak? Ya Allah, urusan jadi mah jadi apa saja anak kita, yang penting takwa, bisa ngaji, sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah anak soleh dan soleh. Anak soleh mah gampang Pak, kasih aja nama si soleh. Lo di belakang Pak. Lo di belakang. Tapi didik agama, betul Bu? Apalagi si solihah. Nah kasih aja nama si solihah. Nanti si soleh ketemu si solihah. Lalu anak-anaknya soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya, bapak saya bukan kiai, kakek saya kiai, pedagang, tapi dulu petani, dulu mah orang dulu mah sambil dagang sambil ngajar ngaji, bukan kiai.
tapi kakek saya kiai, seorang kiai, saya cucu, saya Yusuf cicitnya, keturunannya banyak yang jadi, keponakan-keponakan saya banyak yang jadi. Alhamdulillah. Itulah doa Rabbana hablana min azwajina wa qurrata a'yun waj'alna, supaya itu anak-anak kita, masya Allah, didik agama yang kuat, urusan mau jadi karyawan yang takwa, menjadi supir yang takwa, menjadi petani yang takwa, pedagang yang takwa. Itu harapan kita, amin ya rabbal alamin. Jadi intinya Isra Mi'raj ini menambah kekuatan iman dan takwa kita. Lalu intinya, hikmahnya, sholat yang semula 50 waktu menjadi 5 waktu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Bapak-bapak sudah ngantuk, betul Pak? Besok juga kerja. Anak-anak apalagi sudah pada habis tuh, kacang habis, roti habis, ya. Nggak apa-apa, namanya juga anak-anak, ya, namanya anak-anak, bo, ya. Cukup ya, salam kenal saya masuk di perumahan Kamelia ini dengan lewat peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj lewat Menteri Perhubungan Pak Iman perhubungannya, Menteri Perhubungan datang ke rumah saya lewat menterinya, Wakil Perhubungan Bapak Nabil, ya. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan ibu dan bapak sekalian. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali nanti pada gelombang yang sama di radio kesayangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.